Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mendaki bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberi nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar para muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan, dan orang banyak itu berusaha menjamah dia karena daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, pertama-tama sebelum saya memulai homili, saya mengucapkan terima kasih atas doa dari seluruh umat, sehingga kami, para romo, itu bisa menyelesaikan retret dengan baik, dan semoga bisa juga kami hidupi apa yang kami renungkan dalam retret itu dalam karya pelayanan di paroki ini. Ibu, Bapak, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, itu berkat doa panjenengan semua. Pada hari pesta Santo Simon dan Yudas Tadius ini, kita bisa dengan cermat bisa melihat bahwa ternyata murid Tuhan yang namanya Simon ada dua, Simon Petrus dan Simon yang disebut dengan orang Zelot. Orang Zelot itu artinya dia sungguh adalah pejuang untuk mewujudkan kemerdekaan Israel atau kemerdekaan Yahudi ini dari tangan Romawi. Dan ini adalah pejuang. Maka kalau pejuang, kita bisa melihat temperamen Simon itu sebagai rasul itu seperti apa. Yaitu orang yang keras pasti, orang yang punya prinsip, orang yang mementingkan keadilan juga, yang mementingkan kebenaran juga, dan juga dia pasti itu orang yang menghormati aspek kemanusiaan, terutama adalah kelompok yang sungguh-sungguh membina atau menghormati tanah airnya sendiri. Dia sangat membenci kekerasan, lebih-lebih kekerasan yang dilakukan oleh para Romawi. Ini Simon. Jadi berbeda dengan Simon yang disebut dengan Petrus, ini Simon orang Zelot. Lalu yang kedua, kita juga bisa melihat ada dua Yudas. Yudas yang disebut dengan Yudas Tadius, ya, yang kita rayakan hari ini dengan Yudas Iskariot, pengkhianat. Tapi karena Yudas Iskariot seringkali hanya disebut dengan Yudas, sehingga Yudas Tadius ini itu jarang dipakai sebagai nama baptis karena orang cenderung untuk mengkaitkan kalau nama Yudas itu dengan Yudas Iskariot. Dan dia juga adalah pejuang sebetulnya. Dia juga yang menuliskan satu surat di dalam perjanjian baru, surat Santo Yudas. Dan itu jarang dibacakan di dalam misa. Saya tidak tahu, tapi di dalam ibadat harian selalu dibacakan. Nah, dari dua nama ini terlihat mereka itu menjadi sesuatu yang asing karena jarang dibicarakan. Lebih orang membicarakan lebih kerap adalah Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas, kadang-kala Bartolomeus, Matius, tetapi jarang Simon dan Yudas Tadius ini. Walaupun jarang disebutkan, tetapi peran di dalam 12 rasul itu bukan peran yang kecil. Tetapi dia juga adalah pengemban misi dari Tuhan sendiri untuk banyak orang.
Dari apa yang dilakukannya itu, orang menjadi yakin persis bahwa Injil yang mereka wartakan dengan cara mereka men-sharingkan relasi kedekatan mereka dengan Tuhan, sungguh bisa membuat banyak orang yakin betul. Karena keyakinan akan sharing yang diungkapkan oleh Simon, orang Zelot, dan Yudas Tadius ini, mereka juga keduanya akhirnya harus mati menjadi martir juga. Karena membuat orang itu merasa iri, merasa istilahnya itu kalah wibawa dengan mereka. Walaupun orang seringkali menyebut ini adalah rasul yang disebut rasul yang tidak terkenal dibanding dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes, maupun yang disebut Matius atau Bartolomeus, itu yang kerap kali kita dengar itu tadi. Nah, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa kedua rasul yang seringkali jarang ini, itu adalah orang yang besar. Bahkan Origenes, seorang bapa gereja, itu menyebutkan Yudas Tadius ini adalah orang yang penuh dengan kekuatan dan rahmat surgawi. Berarti pada zaman bapak-bapak gereja dulu sekitar abad kedua dan abad ketiga, kekuatan atau pengaruh dari rasul-rasul yang dianggap tidak mempunyai wibawa dibanding dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini, ternyata tetap memberikan kesan positif, kesan yang baik. Dan itu yang membuat mereka tetap yakin bahwa memang pilihan Tuhan ini tidak keliru. Pilihan Tuhan ini tetap membuat gereja itu mempunyai suatu aspek di mana aspek pelayanan itu bisa dirasakan oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, sudah terkasih dalam Yesus Tuhan, kita bisa melihat bahwa kendati kecil tetapi dia mempunyai satu wibawa tersendiri. Nah, bagi kita sekarang, kita seringkali lebih mau untuk mengedepankan dan mengandalkan peran serta kita, sumbangan kita untuk paroki dan gereja dalam hal-hal yang besar. Seringkali kita tidak memperhitungkan hal yang kecil. Iki mung sepele tok itu. Oh, iki sopo to, iki mung sepele. Kadangkala begitu. Dan kita bisa melihat bahwa yang kecil pun itu sebetulnya sudah memberikan sumbangan yang besar. Tuhan sendiri itu pernah mengatakan dalam nas yang lain dengan mengatakan batu yang dibuang itu bisa menjadi batu penjuru. Di situ kita bisa melihat sesuatu yang kelihatannya sepele justru menjadi pedoman kadangkala. Maka kita tidak bisa mengecilkan peran apapun yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di dalam gereja. Kita pun juga tidak boleh minder kalau kita merasakan bahwa saya tidak punya apa-apa di dalam sumbangannya untuk paroki, untuk gereja. Kita tidak boleh minder itu karena yang kecil pun tetap diperhatikan oleh Tuhan. Maka ibu bapak, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, maka kita didorong untuk memberikan hal perhatian yang kecil-kecil juga di dalam gereja, itu menjadi sumbangan yang besar pula untuk paroki kita. Maka mari kita mencoba untuk mengembangkan aspek perhatian kita, aspek sense of belonging, rasa ikut memiliki gereja atau paroki kita, dengan cara kita mencoba untuk memperhatikan dan kita memberikan diri apa yang bisa kita lakukan, kita bisa menyumbangkan itu untuk kepentingan gereja pula. Kita belajar dari Santo Simon, orang Zelot, dan Yudas Tadius ini dengan situasi yang baik. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, maka marilah kita mohon kepada Tuhan supaya kita semakin dimampukan untuk bisa memberikan perhatian. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau kembali mengingatkan kepada kami, bukan besar dan